Bismillahirrahmanirrahim. Widih, ada anak cantik nih. Jangan om, anak saya masih umur 6 tahun. Akan aku turunkan ayat kalau dia halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki, kemudian dipanjangkan umur kita dalam kondisi sehat walafiat, dan yang amat penting itu adalah selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan di awal tadi, yang mana mereka yang tidak berkenan dengan Rasulullah SAW selalu mencari celah, selalu mencari cara untuk merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu dari teknologi AI, bagaimanapun itu adalah bentuk merendahkan pribadi yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kali ini kita ingin menayangkan, ya, ada juga kasus yang mirip seperti ini, justru berasal dari seorang Gus. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya, tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun? Nggak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya, saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik, mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya. Tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Di dalam video ini jelas sekali Gus Mawafik menjadikan Bunda Aisyah bahan tertawaan dan juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan ketertawaan. Kalaulah umpama, ya, Gus Mawafik ini tidak menyebarkan, tidak menjadikan bahan candaan di dalam majelisnya, artinya dia memahami sendiri hal yang semacam itu barangkali tidaklah begitu masalah. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah dia sampaikan di dalam majelis ilmu, kemudian mereka tertawa semua di situ. Inilah yang menjadi masalah. Apakah kita merasa lebih baik daripada Bunda Aisyah? Tidak layak seorang Gus, tidak layak bagi mereka yang paham agama menjadikan istri Rasulullah SAW sebagai bahan candaan. Ingat bahwa Bunda Aisyah itu bergelar Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang yang beriman. Mencandai, mentertawakan ibu kandung kita sendiri itu adalah sebuah perbuatan yang nista, bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Apalagi ini yang ditertawakan adalah istri Rasulullah yang mulia, yakni Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sungguh tidak patut, sungguh tidak layak hal ini dijadikan bahan candaan. Andai umpama Gus Mawafik mengatakan bagi dia tidak logis hal yang semacam itu, anak kecil riang gembira menikah dengan orang yang berumuran 50-an sekian. Menurut dia mungkin tidak masuk akal, tetapi kalau kita mau berlogika, mudah saja. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mulia. Mustahil Rasulullah ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan yang memang tidak mulia. Artinya Bunda Aisyah itu adalah perempuan yang mulia yang Allah pilihkan untuk mendampingi Rasulullah SAW. Kalaulah Allah yang berkehendak, mudah bagi Allah menumbuhkan rasa cinta di hati Bunda Aisyah untuk menerima Rasulullah SAW. Ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun di langit dan di bumi ini bisa menolaknya. Umpama Allah berikan rasa cinta di hati Bunda Aisyah
untuk mencintai Rasulullah SAW. Ini adalah logika yang bisa kita terima. Satu hal lagi yang mesti kita sampaikan bahwasanya Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan bahwasanya Bunda Aisyah ini adalah manusia yang amat cerdas di masanya, ya, sehingga beliau ini merupakan perawi hadis urutan yang keempat setelah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik. Sehingga Bunda Aisyah meriwayatkan sekitaran 2210 hadis dari Rasulullah SAW, menandakan Bunda Aisyah ini adalah wanita yang sangat cerdas. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti Bunda Aisyah yang menjadi bahan candaan, menjadi tertawaan, padahal menikahi anak umur 6 tahun, 9 tahun menurut budaya orang Arab itu sudah lumrah, sudah biasa. Kalaulah ya perbuatan menikahi Bunda Aisyah ketika Rasulullah menikahi Bunda Aisyah sekitar umur 6 tahun, kemudian serumah 9 tahun, andaikanlah itu sebuah perbuatan tercela, niscaya yang pertama sekali yang mentertawakan, mengejek dan menghina Rasulullah SAW itu adalah Abu Lahab. Abu Jahal yang pertama sekali menghina Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada satupun catatan sejarah bahwa Abu Lahab, Abu Jahal memperolok-olokkan Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad menikahi Bunda Aisyah di umur yang masih belia. Tidak ada satupun sejarah mencatat akan hal itu, menandakan hal ini lumrah terjadi di tengah masyarakat Arab ketika itu. Sehingga Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa sungguh aku pernah melihat seorang perempuan umur 21 tahun sudah menjadi nenek. Artinya di sini sudah dijelaskan bahwasanya orang terdahulu itu menikah itu di usia muda. Dan bahkan kalau kita lihat dalam sejarah pun bahwa Raja Richard II itu menikahi seorang perempuan berumur 7 tahun pada tahun 1400. Kemudian pada tahun 1500 Masehi, Raja Henry ke-8 pun menikahi seorang perempuan berumur 6 tahun. Hal ini lumrah sebetulnya terjadi, tetapi kita yang menjadikan yang tampak di hadapan kita itu hanyalah baginda Rasulullah SAW. Padahal pelaku yang menikahi anak di bawah, menurut kita itu di bawah umur, itu banyak sekali. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam ensiklopedia Katolik pun dikatakan bahwasanya Maria, bundanya Yesus, ketika dia berumur 12 tahun itu dinikahi oleh Yosef ataupun Yusuf yang berumur 99 tahun. Artinya ada rentang 87 tahun jarak di antara mereka. Hal ini sebetulnya lumrah terjadi di masa itu. Kenapa kita menjadikan masalah akan hal ini? Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Bunda Aisyah di umur 6 tahun, kemudian satu rumah 9 tahun, kenapa ini menjadi bahan candaan, jadi tertawaan bagi kita? Bukankah ini dulunya lumrah? Pada zaman dulu ini suatu hal yang sangat-sangat lumrah sekali terjadi. Dan pun kalau kita mau menilik, mau jujur, di zaman sekarang pun banyak kok anak gadis yang menikahi kakek-kakek, ada yang berumur 100 tahun, ada kemudian juga berbagai aneka ragam umur, dan banyak di antara gadis-gadis menikahi kakek-kakek. Jadi sebuah kesimpulan bahwasanya tidak elok mentertawakan Bunda Aisyah, karena bagaimanapun Bunda Aisyah itu adalah istri dari baginda Rasulullah SAW yang mesti kita hormati, yang mesti kita junjung tinggi, yang mesti kita pelihara hak-haknya, yang mesti kita lindungi, yang mesti kita jadikan panutan sebagai Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Barangkali ini yang mesti kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.